Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eni Purno Banjarnegara. Dan seperti janji kita kemarin, kali ini kita akan menambah episode tentang review buku dan novel yang akan kita bahas. Kalau kemarin Eden Sor punyanya Andrea Hirata, kali ini akan kita bahas tentang Negeri Lima Menaranya Ahmad Fuadi. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe channel ini, segera subscribe ya, biar kita bisa terus menampilkan konten-konten terbaik, terutama dengan kakak Hania ini. Oke, baik. Sebelum kita bahas isi dari buku ini, kita akan coba dulu lihat identitas buku ini. Negeri Lima Menara ini novel pertamanya Ahmad Fuadi dan jadi nasional bestseller, memenangi beberapa penghargaan. Ada buku fiksi terbaik Perpusnas 2001, Khatulistiwa Literary Award, dan lain-lain. Nah, buku ini terbit pertama 2009, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, dan buku yang ada di tangan saya ini ada buku cetakan ke-29 Oktober 2019. Berapa tebal halamannya? Tebal halamannya adalah 423 halaman. Kakak menghabiskan buku ini berapa lama untuk bisa membaca semuanya? Sekitar 2-3 jaman. 2-3 jam. Bacanya kira-kira penuh pemahaman nggak sih? Kali ini akan coba kita tes, kita tanya-tanya seputar isi buku ini. Oke, Kak Hania, di buku novel Negeri Lima Menara ini tokoh-tokohnya siapa saja sih? Tokoh utamanya ada 5. Tokoh paling utama adalah Ali Fikri, lalu ada Atang, Said, Dul Majid, Raja, Baso gitu. Lalu ada juga Ustadz Salman, Ustadz Torik, Tison, dan Sarah gitu. Oke. Kalau cerita singkat dari novel ini seputar apa sih? Cerita singkatnya itu seperti kan itu si Alif itu baru lulus dari SMP atau madrasah gitu kan. Lalu dia itu sebenarnya sudah berjanji dengan kawannya Randai itu tuh untuk masuk SMA, tapi dilarang oleh amaknya. Lalu dia dipaksa masuk sekolah agama. Karena tidak mau, di tengah kebingungan itu dia dikirimin surat oleh Pak Eteknya yang namanya Pak Etek Gindo. Dikirimin surat kalau ada sekolah di Jawa sana yang bagus gitu. Akhirnya dia tertarik, berangkat ke sana naik bus POANS. ALS kan, di Antar Lintas Sumatera. Iya mungkin itu. Oke, terus? Lalu akhirnya dia sampai di sana ketagihan. Nah terus pas pulang gitu dia udah lulus malah sedih, rasanya sangat kehilangan seperti itu. Ya, Negeri Lima Menara ini memang bercerita tentang, dan ini basically dari true story atau kisah nyata ya, nyatanya si Ahmad Fuadi ketika dia mondok di Pondok Madani Gontor. Oke. Kisah yang paling menarik mungkin yang ada di novel Negeri Lima Menara ini, yang konyol, yang sedih, yang menginspirasi apa sih Kak? Yang itu yang kayaknya seru banget itu tuh kayak menantang gitu tuh, misalnya ada siswa gitu yang pagi-pagi belum sempat sarapan karena terlalu sibuk dengan aktivitas gitu kan, misalnya mencuci baju, menyiapkan seragam gitu, menyetrika itu. Nanti di jam istirahat pertama dia mendapat waktu untuk makan itu, untuk makan gitu. Dan dengan katanya cuma modal sesendok sambal, mereka bisa menghabiskan 2-3 lebih segunung nasi. Oke. Itu kisah apa ya, kisah tragisnya ya di pondok itu makannya kayak gitu ya. Terus apa lagi kisah yang lain? Saat hari pertama bersekolah itu mereka lagi kayak kan beli keperluan
gitu kan. Terus mereka suruh beli lemari kecil, tapi gara-gara terlambat mereka itu dihukum sama petugas keamanan. Gara-gara petugas keamanannya terlalu horor, mereka dikasih nama Tison. Apa itu? Ya kayak petinju itu loh. Ya, oke. Tison itu petinju legendaris ya, eranya setelah Muhammad Ali. Oke, Mike Tyson. Ya. Oke. Terus yang paling inspiratif nih dari novel ini menurut kamu apa? Yang membuat kamu wow dan kemudian pengen, wah aku pengen kayak di novel itu gitu. Kayak gitu tuh kayaknya kayak pondok itu seru banget, menantang, belajar hidup mandiri kayak gitu. Berarti intinya kan Negeri Lima Menara ini mengungkap bagaimana kehidupan pondok yang mungkin bagi banyak orang nggak kenal ya. Kalau Hania sendiri melihat pondok awalnya gimana sih? Lihat pondok awalnya itu kayaknya ya remin, jauh dari orang tua, harus hidup mandiri. Terus setelah baca buku ini? Terus kalau setelah baca buku ini tuh ngerasa kayak, wah pondok itu seru banget, kayaknya mengasihkan, punya banyak teman, kenalan baru, gitu. Terus nanti mau mondok nggak? Mau ya, beneran? Ya insya Allah. Di pondok kontornya Ahmad Fuadi? Nggak tahu. Oke. Terus selain cerita di pondok, ini kan inspirasinya dari judulnya Negeri Lima Menara. Ada negeri-negeri yang dijelajahi oleh para penghuni pondok ini tadi. Gimana ceritanya? Kok bisa mereka sampai di Negeri Lima Menara itu? Sampai di Negeri Lima Menara itu tuh karena mereka berani bermimpi. Setinggi apapun mimpinya, asal terus sabar, ikhlas, dan terus berusaha dan pantang menyerah, insya Allah sedikit demi sedikit akan tercapai seperti itu. Oke. Terus ada nggak pelajaran budaya yang bisa hanya dapat dari membaca buku ini, budayanya anak rantau, mungkin anak Minang? Budayanya itu apa ya? Makanan mereka biasanya apa itu? Makanan mereka biasanya itu rendang kapau. Rendang yang sudah dipanaskan selama berhari-hari jadi menghitam gitu, dengan campuran kentang sebesar kelereng. Itu makanan kesukaannya si Ahmad Fuadi? Ya, dikirimin gitu. Terus ending akhir dari cerita di Negeri Lima Menara ini gimana? Akhirnya mereka itu si Alif itu kan pergi ke London. Iya itu. London itu di mana? Itu di Inggris. Terus? Itu dia ketemu sama temen-temennya Atang sama Raja. Mereka akhirnya reuni keliling-keliling London gitu. Terus si Atang, Raja, Tison itu nasibnya gimana di akhir novel ini? Akhirnya ya mereka semua sukses. Ada yang Baso itu temannya yang bisa menghafal seluruh Al-Quran di luar kepala, dapat beasiswa penuh dari universitas di Madinah. Oke, terus siapa lagi? Terus Dul Majid dan Said itu tuh katanya mereka berhasil membangun sebuah pondok yang sangat sukses. Atang berhasil jadi katanya sutradara Batu Tah gitu. Alif jadi wartawan terkenal. Alif itu di Tempo ya? Iya. Oke, itu Ahmad Fuadi ya. Halo Bang Ahmad Fuadi, assalamualaikum. Mudah-mudahan Hania nanti bisa ketemu ya. By the way, Hania baca buku novel Negeri Lima Menara ini sampai berapa kali? Kok bisa hafal? Udah berapa kali? Udah sekitar 9 kalian, 10 kalian gitu. 10 kali baca, nggak bosan? Enggak. Kenapa nggak bosan? Ya karena ceritanya sangat seru gitu. Sangat ya kayak sangat pokoknya sangat seru buat diulang-ulang terus seperti itu. Kalau saya kan pernah baca sekali kalau nggak salah, ada misinya si Alif ketika di
pondok itu ketika kedatangannya Presiden Soeharto kalau nggak salah, mereka bikin misi membuat liputan sehari jadi. Gimana Iya, itu ceritanya? namanya Kilas 70. Dia ikut Kilas 70 itu Iya. nama babnya Kilas 70. Iya, Oke. itu dia kan di situ ada kayak semacam pelatihan gitu namanya redaktur majalah Siams gitu. Itu mereka kedatangan presiden. Mereka buat sebuah tema yang judulnya seperti ini. Presiden menyatakan Pondok Madani sebagai Center of Excellence gitu. Jadi ada yang langsung ngambil fotonya presiden, langsung ngebut ke Ponorogo buat mencuci foto. Alif bertugas merekam. Mencuci foto itu apa? Apa ya? Saya juga tidak tahu. Ya, anak sekarang udah nggak tahu ya nyuci foto itu kayak apa. Nyuci foto ya proses menjadikan foto dari kamera, kemudian nanti dicuci, kemudian jadi dicetak begitu. Kalau sekarang kan potret cekrek jadi ya. Nah, nyetaknya itu zaman dulu pakai dicuci. Oke, Kilas 70. Kilas 70 itu ada di halaman 324. Betul nggak nih? Oh iya. Oke. Terus hebat ya, mereka bisa bikin liputan sekali jadi, bahkan ketika Presiden Soeharto turun panggung mau pulang, liputannya sudah jadi. Iya. Keren. Terus apa lagi hal-hal keren yang kamu pernah kamu ingat-ingat di buku ini? Hal-hal keren Atau dari bab-bab apa yang kamu ingat? yang aku ingat sih ceritanya mereka itu kayak mereka setiap kelas, kalau kelas 6 gitu kan terdiri dari 6 tahun itu Pondok Madani. Itu tuh mereka ada yang namanya class 6 show. Mereka membuat show atau teater gitu. Mereka berusaha mencari ide sekreatif mungkin supaya mendapat nilai bagus seperti itu. Nah, lalu itu ceritanya kan mereka itu bikin temanya tentang perjalanan siapa ya itu, Ibnu Batuta. Ya, mau keliling dunia. Ceritanya mereka itu lagi cari es kering untuk membuat asap gitu kan. Iya, lalu karena nggak ada sama sekali, semua apoteker bilangnya itu adanya di Surabaya. Mereka nekat naik bus langsung ke Surabaya tuh. Itu terus itu mereka beli es kering, terus mereka udah sepakat kalau jadi ustadz yang piket itu bilang alasannya kayak gini, karena langka jadi nyarinya susah. Akhirnya mereka berhasil itu masuk lagi, tapi nggak ditanya apa-apa soalnya ustadznya kayaknya pendiam, soalnya namanya Ustadz Suni. Suni apa Suni? Suni. S-U-N-Y. Oh, Suni. Nah terus akhirnya gara-gara mereka tapi akhirnya tetap ketahuan, mereka dihukum dibotak. Itu setingkat di bawah hukuman tertinggi atau diusir. Hukuman tertinggi di Pondok Madani? Diusir. Kalau ngapain? Ya kalau misalnya berhubungan dengan perempuan gitu. Mencuri, berkelahi seperti itu. Oke. Terus ayah juga kayaknya pernah baca seputar sepak bola. Yes. Ada nggak? Apa ada di buku ini? Ada. Sepak bola itu pernah, mereka itu katanya setiap tahun diadakan Piala Liga Madani. Nah itu untuk mempertaruhkan nama antar asrama. Nah ceritanya tahun ini mereka juga kelas 6 gitu ya, mereka melawan asrama yang namanya Almanar, sedangkan asrama kelas 6 itu namanya asrama Albar itu. Terus akhirnya kan ada tuh pemain inti, tapi pemain intinya cedera. Alif itu pemain cadangan, dia langsung turun ke Piala Liga itu. Tapi saat itu kan Tison ya, itu katanya dia itu sangat kuat, tidak bisa ditembus gitu lah ya, ibarat baja gitu. Nah tapi akhirnya saat dia melakukan tendangan gitu, tapi kayak betisnya itu malah ditendang gitu. Akhirnya tapi dia kayak itu akhirnya dibawa ke puskesmas gitu, katanya ototnya memar gitu.
Tapi akhirnya itu asrama Al-Barq berhasil meraih Piala Liga Madani. Nama-nama asramanya inget nggak apa saja? Asramanya yang disebutkan di sini cuma Al-Barq dan Al-Manar. Artinya Al-Barq itu artinya kilat atau petir guru gitu loh. Wah, soalnya mereka ingin anak-anak pondok itu semangatnya semenggelegar guru, cepat kilat seperti itu. Oke, banyak sekali, dan ternyata Hania membaca tidak sekedar membaca karena berulang-ulang, bahkan dia hafal beberapa isinya, dan termasuk dia berarti ada aspek verstehen atau pemahaman ya. Jadi terakhir nih Han, pesan kamu buat teman-teman yang belum pernah baca buku, termasuk buku-buku seperti ini. Ya, itu pesannya terus semangat membaca, karena membaca adalah gerbang ilmu. Jadi semakin kalian masuk ke jendela ilmu, semakin banyak jendela yang akan terbuka, seperti itu. Dan tentu banyak yang tadinya kamu nggak tahu tentang kehidupan pesantren, pondok, tentang budaya, tentang seperti itu. Dunia luar, itu dengan membaca jadi tahu ya. Iya, dengan membaca jadi tahu. Jadi misalnya kalian pernah beranggapan kayaknya misalnya tempat ini atau apa gitu kayaknya tidak enak, ternyata pas dibaca di sisi lain, oh ternyata seperti itu ya, aku baru tahu. Selama ini aku beranggapan seperti ini, ternyata anggapanku salah gitu. Dan termasuk membangun mimpi juga bisa dimulai dari membaca buku ya. Iya, betul sekali. Oke, buat kamu yang belum suka baca buku asik karena di dalamnya kita seperti berjalan-jalan ya. Ya, bahkan saya mendapatkan cita-cita dari membaca. Saya itu katanya saya pengen jadi pengacara, pengen jadi pembela orang-orang miskin. Sama saya juga pengen jadi presiden. Saya pengen menyelamatkan hutan-hutan, menangkapi pencuri, menangkap mafia minyak goreng, kayak gitu. Amin. Oke, dan kamu yakin bisa dicapai? Ya bisa, asalkan pantang menyerah, ikhlas, sabar, seperti itu. Oke, ya, keren ya. Terus tadi dan ke depan kita membahas buku apa lagi kak? Ke depan insya Allah kita akan membahas Andrea Hirata udah, Ahmad Fuad udah. Kita besok akan bahas bukunya Terelie. Terelie besok ya, jangan lupa. Besok kita akan bahas tentang Terelie, buku-bukunya apa saja. Sudah banyak juga, dan nanti simak terus di channel ini biar kamu nggak ketinggalan tentang buku-buku yang bagus dan inspiratif. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.